Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Dana Ramdan Yuliawan dari kelas 11 TKJA. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang IP address dan subnetting. Nah, sebelumnya IP address ini memiliki dua versi, yaitu IP address versi 4 dan juga IP address versi 6. Kali ini kita akan membahas IP address versi 4 terlebih dahulu. Jadi IP address versi 6-nya kita hilangkan dulu. Nah, IP versi 4 ini terbagi menjadi 32 bit, di mana 32 bit ini terbagi lagi menjadi 4 oktet, yaitu oktet pertama, oktet kedua, ketiga, dan keempat. Nah, di dalam oktet-oktet tersebut memiliki angka yang memiliki range dari 0 sampai 255. Dan tidak mungkin di setiap oktet tersebut memiliki angka lebih dari 255 seperti 256 atau kurang dari 0 seperti -1. Sebagai contoh, di sini saya memiliki IP 192.168.1.1. Untuk IP-nya sebenarnya bebas, bisa berapa saja, tapi saya di sini mengambil contoh IP ini. Lalu untuk penulisan IP yang benar itu harus memiliki slash. Jadi di sini saya menggunakan /24. Nah, apa sih /24 ini? /24 ini bisa kita sebut sebagai prefix. Prefix sendiri yaitu adalah total IP yang bisa kita pakai. Nah, jadi jelas ya, di sini /24 adalah prefix. Prefix adalah total IP yang bisa dipakai. Untuk mengetahui fungsi dari /24 ini, kita butuh belajar yang namanya subnetting. Nah, untuk subnetting ini, di dalamnya ada yang namanya IP total, lalu subnet mask, lalu ada IP network. Setelah itu di sini ada yang namanya IP broadcast. Lalu untuk yang terakhir ada yang namanya IP range. Nah, jadi semua hal ini ada di dalam yang namanya subnetting. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara mencari IP total? Caranya cukup mudah, yaitu yang pertama kita ambil 32 dikurangi prefix. Nah, 32 ini berasal dari 32 bit IP versi 4 ini. Nah, prefix ini yaitu 24 seperti yang sudah kita tadi jelaskan. Jadi 32 dikurangi 24 sama dengan 8. Lalu 8 ini kita ubah menjadi 2 pangkat, yaitu 2 pangkat 8. Ini ya. Nah, 2 pangkat ini dibutuhkan untuk mencari IP total. Lalu untuk 8 ini didapatkan dari 32 dikurang 24 ini yang tadi. Nah, dari angka inilah kita akan mendapatkan 256. Itu IP totalnya. Sesuai yang tadi dijelaskan, IP ini harus terdiri dari 0 sampai 255. Lalu untuk menghitung subnet mask, caranya adalah 256 dikurangi dengan IP total yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu 256 juga ya ini ya. Kita tulis 256 sama dengan 0. Nah, untuk cara penulisan subnet mask yaitu 255.255.255 lalu 0 yang sudah kita dapatkan barusan. Jadi seperti itu untuk penulisan subnet mask yang benar. Lalu kita masuk ke IP network. Di sini kita isi 0. Untuk IP broadcastnya yaitu 255 didapat dari total IP dikurangi 1. Nah, untuk IP range ini kita bisa dapatkan dari IP network yaitu 1 sampai IP sebelum IP broadcast, yaitu sebelum 255 yaitu
yaitu 1 sampai 254. Untuk mencoba latihan tentang IP ini, saya akan membuat soal seperti ini: 172.168.5.1. IP-nya seperti ini dan memiliki slash 26. Nah, kalian bisa coba untuk mengerjakan latihan ini, lalu nanti kita akan pecahkan bersama-sama. Untuk penyelesaiannya, kita bisa tulis di sini seperti yang di atas: total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Untuk penyelesaian total IP yaitu 32 dikurangi prefix. Ini menjadi 32 dikurangi 26 sama dengan 6. Lalu selanjutnya ubah menjadi pangkat. 2 pangkat 6 sama dengan 64. Setelah itu total IP-nya sudah ketemu. Lalu untuk subnet mask-nya yaitu 256 dikurangi total IP yaitu 64 sama dengan 192. Yaitu penulisannya 255.255.192. Setelah subnet mask-nya ketemu, lalu kita cari IP network, kita isi 0, lalu IP broadcast yaitu 64 dikurangi 1, 63. Untuk IP range-nya 1 sampai 62. Nah, jadi untuk penyelesaiannya seperti ini ya. Untuk soal di atas penyelesaiannya seperti ini. Lalu untuk selanjutnya ada satu soal lagi memiliki soal 10.10.10 lalu titik 50/27. Untuk penyelesaiannya di sini seperti biasa kita tulis total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan juga IP range. Untuk penyelesaiannya di sini kita cari total IP-nya 32 dikurangi 27 sama dengan 5. Lalu kita ubah menjadi pangkat 2 pangkat 5 yaitu 32. Untuk subnet mask-nya yaitu 256 dikurangi 32 sama dengan 224. Lalu untuk penulisannya yaitu 255.255.254. Lalu untuk IP network-nya kita isi 0. Lalu untuk IP broadcast-nya yaitu 31 karena total IP dikurangi 1. Nah, sekedar memberitahu di sini ada yang namanya blok subnet. Blok subnet itu bisa disebut sebagai kelanjutan dari IP tersebut. Nah, misalnya untuk kelanjutan IP network ini yaitu 32. Nah, nanti 32 ini ditambah lagi 32 hasilnya 64. Lalu 64 dikurangi 1 hasilnya 63. Nah, lalu jika nanti offsetnya akan diganti menjadi misalnya 70, lalu bisa kita teruskan menjadi 63 ditambah 1 yaitu 64. Lalu 64 ditambah 32 dikurangi 1 yaitu 96 dikurangi 1 95. Maka IP range-nya akan menjadi 1 sesudah IP network yaitu 64, jadi 65
dan satu sebelum IP broadcast, yaitu 94. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan IP dan subnetting. Selanjutnya saya akan membahas tentang IP publik dan IP private. Terima kasih. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai materi IP publik dan juga IP private. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai IP publik, yaitu IP yang bisa diakses di mana saja dan kapan saja, seperti di sekolah maupun di rumah atau di tempat umum sekalipun. Sebagai contoh, misalnya kita memiliki facebook.com dengan IP 10.10.10.10. Nah, IP tersebut bisa kita buka kapan saja dan di mana saja saat kita mau. Nah, contoh selanjutnya adalah misalnya kita memiliki google.com dengan IP 8.8.8.8. Ini pun sama, bisa kita buka kapan saja dan di mana saja karena ini adalah IP publik. Untuk IP private, yaitu adalah IP yang bisa diakses oleh orang-orang tertentu yang bisa memiliki akses ke IP tersebut. Misalnya di sini memiliki IP 192.168.10.1. Nah, IP ini hanya akan bisa diakses oleh orang yang memiliki akses ke dalam alamat tersebut. Jadi kurang lebih seperti itulah perbedaan antara IP public dan juga IP private. Sekian, terima kasih. Halo teman-teman, di video ini saya akan membahas mengenai materi konsep switch dan juga router. Untuk fungsi switch sendiri adalah untuk menghubungkan device-device ke dalam satu blok subnet. Sebagai contoh, di sini ada PC1 yang terhubung menggunakan kabel terhubung ke switch, lalu kabel menghubungkan lagi ke PC2, lalu menghubungkan juga ke PC3. Dan di sini PC1 memiliki IP 192.168.1.1. Untuk PC2 yaitu memiliki IP 192.168.1.2. Lalu untuk PC3 memiliki IP 192.168.1 lalu .3. Dan jangan lupa kabelnya itu bisa dihubungkan menggunakan kabel STP ataupun kabel DTP. Tidak lupa juga untuk membuat slash, yaitu 192.168.1.0/27. Nah, slash 27 ini memiliki 32 IP yang bisa dipakai. Nah, karena semua ini dalam satu segmen, maka mereka bisa berkomunikasi satu ke komputer yang lainnya. Lalu untuk router, yaitu fungsinya untuk menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Nah, untuk contohnya bisa seperti ini. Jadi nanti akan ada router yang menghubungkan ke PC4. Nah, itu PC4 nya di atas. Jadi PC1, PC2, PC3 melalui switch itu akan dihubungkan lagi menggunakan router ke PC4 dengan IP yang blok subnetnya sudah berbeda dari PC1, 2, dan 3. Tapi karena ada router ini, jadi mereka bisa tetap berkomunikasi satu sama lain. Mungkin hanya itu materi yang saya bisa sampaikan dalam konsep switch dan router. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Halo teman-teman, di sini saya akan
mencoba mempraktikkan menghubungkan dua komputer menggunakan switch. Di sini sudah ada komputernya, lalu kita pilih switchnya, kita hubungkan menggunakan kabel yang pertama ini, hubungkan kedua komputer ke switch. Lalu setelah komputer terhubung menggunakan kabel ke switch, kita ubah dulu nama komputernya agar lebih mudah, PC 1 dan juga PC 2. Setelah itu kita masuk ke desktop, kita atur IP-nya menggunakan IP address 10.10.10.10. Untuk subnet masknya kita ubah menjadi 255.255.224. Lalu lakukan hal yang sama di PC 2, masuk ke desktop, atur IP-nya menjadi 10.10.10.11 untuk PC 2. Subnet masknya kita ubah juga menjadi 255.255.224. Lalu setelah itu kita masuk ke PC 1, kita masuk ke command prompt, kita masukkan perintah ping spasi 10.10.10.11 untuk ping ke PC 2. Jika hasilnya seperti ini, maka artinya sudah terhubung. Nah, itu seperti contoh berhasilnya. Untuk contoh gagalnya adalah kita ubah dulu IP PC 2 nya menjadi 12, lalu kita masuk lagi ke PC 1, masuk ke command prompt, kita ulangi lagi perintah yang sudah kita lakukan tadi. Belakangnya tetap 11 seperti tadi. Kita tunggu. Nah, jika hasilnya seperti ini, maka berarti hasilnya adalah gagal. Kita ubah lagi saja IP yang di PC 2 tadi seperti semula, kembalikan ke 11. Lalu selanjutnya kita akan buat contoh berikutnya dengan 3 PC. Di PC yang kedua ini kita masukkan IP juga seperti di PC yang pertama, tapi subnet antara PC yang di ruang pertama dan kedua akan berbeda. Jadi 10.10.10.33. Setelah itu kita atur juga subnet masknya, yaitu kita hapus 255.255.255 lalu titik 224. Lakukan hal yang sama di PC 4 dan PC 5, tapi dengan IP yang belakangnya berbeda. Di PC 4 34, di PC 5 35. Setelah itu kita coba komunikasikan antara PC yang di bagian kedua ini, PC 3, PC 4, dan PC 5. Kita komunikasikan dengan ini. Diklikkan saja ke PC-nya dan klik juga ke PC yang akan dikomunikasikan dengan PC tersebut. Nah, jika tidak ada error, maka PC-PC tersebut artinya sudah berhasil berkomunikasi satu sama lain. Mungkin sekian untuk materi pembuatan jaringan switch. Sekian, terima kasih. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai praktik konfigurasi router. Pertama-tama kita tambahkan routernya, lalu hubungkan menggunakan kabel ini, hubungkan switch ke router. Setelah itu
masuk ke konfigurasi dari routernya, lalu ke internet, kita on-kan, lalu setting IP address-nya. Di sini kita menggunakan IP 10.10.10.1. Lalu untuk subnet masknya kita ubah menjadi 255.255.255.224. Lakukan hal yang sama di bus internet 0/1 atau di blok yang kedua, tetapi dengan IP yang berbeda sesuai dengan blok yang kedua. Lalu setelah itu konfigurasi IP-nya di setiap komputernya kita ubah default gateway-nya sesuai dengan router yang sudah kita konfigurasi tadi. Lakukan ke semua komputer, sesuaikan default gateway dan IP-nya. Jika sudah, kita coba untuk instruksikan setiap komputer satu persatu dari satu segmen ke segmen yang lainnya. Jika sudah tidak ada error, maka berarti interaksi antara komputer satu segmen dan segmen lainnya berhasil dilakukan. Mungkin cukup sekian materi router yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan dalam saya menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.